Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini bersama dengan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pagesangan 426 Bapak Solihin. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Kemudian ya, alhamdulillah. Kemudian juga bersama dengan Pak Ardi, CGP kita, CGP Kota Surabaya, Angkatan 6. Sehat juga ya Pak Ardi ya? Alhamdulillah. Dan juga bersama teman-teman guru dan pendik dari SDN Pagesangan 426. Sehat semua ya teman-teman ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, hari ini Pak Sol, teman-teman semua, kita akan menyaksikan bagaimana Pak Ardi ya mempresentasikan ya kepada kita semua apa sih yang sudah didapat selama ini. Salah satunya di pendidikan guru penggerak itu kami semua ya para CGP dididik untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, salah satu tugas dari pemimpin pembelajaran itu adalah menginisiasi adanya prakarsa perubahan di sekolah kita. Nah, karena kita ini diminta untuk menginisiasi prakarsa perubahan, maka sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menjadi teladan bagaimana membuat sebuah kolaborasi yang baik. Jadi kalau sekarang itu kita semua tidak hanya dituntut untuk berkompetisi, tapi juga bagaimana caranya bisa berkolaborasi seapik mungkin sehingga sekolah kita bisa melahirkan prakarsa-prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Yang mudah-mudahan juga prakarsa-prakarsa perubahan kita itu nantinya akan bermanfaat buat diri kita dan juga murid-murid kita kini dan nanti. Nah, tanpa berlama-lama, mari teman-teman, Pak Sol, teman-teman semua, kita saksikan bagaimana Pak Ardi mempresentasikan prakarsa perubahan beliau. Monggo Pak Ardi. Saya Pak Sol, punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, terima kasih sudah datang ke ruangan ini meskipun siang, ya mendung, ngantuk, tapi semangatnya masih luar biasa. Terima kasih. Ini adalah bagian suatu kehormatan bagi saya. Bapak Ibu itu memotivasi saya dengan datang ke ruangan ini. Baik, Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama. Mari saya akan mempresentasikan tentang apa sih penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya. Bapak Ibu, pernahkah kita memimpikan sesuatu? Ya, memimpikan sesuatu, kita berangan-angan sesuatu. Bu Dia, apakah pernah memimpikan sesuatu? Pernah apa tidak? Nah, lalu gini, apakah pernah kita memimpikan sesuatu lalu menjadi tujuan diri kita? Ya, sama gini, oh saya memimpikan beli mobil yang ini, gitu. Atau saya memimpikan punya rumah yang bagus. Pernah enggak Bu Ayu? Pernah memimpikan seperti itu? Pasti ya. Nah, kita kalau kita memimpikan sesuatu, lalu itu menjadi tujuan kita, itulah yang dinamakan visi. Ya, karena apa? Kita ingin mencapai tujuan itu. Kita memimpikan, oh ya, nanti saya ingin punya rumahnya itu sederhana aja, yang penting bersih, nyaman, lalu hangat, ya, lalu ada keluarga kecil kita di situ. Kita memimpikan itu, lalu kita akan berusaha mencapai tujuan kita, yaitu membeli rumah itu. Sama seperti kita akan belajar untuk membuat visi. Ya, nah, Bapak Ibu. Nah, di sini tujuan kita adalah kita mau mendiskusikan cita-cita. Tapi cita-citanya apa? Karena kita ada di sekolah, kita sebagai warga sekolah, berarti bagaimana kita mendiskusikan cita-cita kita terhadap murid kita yang akan datang. Visi kita untuk murid kita nanti itu bagaimana?
Ya mungkin tidak sekarang kita lihat, tapi kita bisa diskusikan kita nantinya itu ingin seperti apa sih murid-murid kita di SDN Pagesangan ini. Lalu kita juga mengerti pentingnya visi yang sekali lagi yang berpihak pada murid. Ya, visinya harus berpihak pada murid, tidak boleh berpihak sama gurunya atau berpihak kepada sekolah, tapi semuanya berpihak kepada murid. Sebagai apa? Landasan kita melakukan perubahan di sekolah ini. Gitu ya. Baik. Nah, untuk mencapai itu semua, mencapai visi itu semua, ini ada beberapa kata rumpang. Ya, tugas kita adalah melengkapi kata-kata ini. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SDN Pagesangan. Contoh, yang pertama, kita itu memimpikan murid yang apa? Kita itu mimpi murid kita itu nanti yang apa? Jadi apa muridnya, atau murid itu masuk ke sini itu murid yang apa? Ya. Nah, lalu kita percaya bahwa murid kita itu sebagai apa sih di sekolah ini? Kita mempercayai murid kita itu sebagai apa di sini? Sebagai benda kah? Atau sebagai alat kah? Atau sebagai agen perubahan? Atau lain sebagainya? Nah, lalu di sekolah kita sekarang SDN Pagesangan ini yang diutamakan apanya? Religius, agamanya, atau karakternya, atau peduli lingkungannya, atau kita mengutamakan yang penting anaknya pintar matematika, pintar IPA. Nah, kita mengutamakan apa? Ya, selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul, ya, murid kita datang ke sekolah itu sadar betul bahwa mereka itu mau ngapain di sekolah ini. Ya, mereka itu ke sekolah, datang ke sekolah, salim sama kita, salim sama orang tuanya, pamit sekolah. Mereka sadar itu mereka ngapain ke sekolah. Kan Bapak Ibu pasti tahu kan ya. Nah, lalu kita warga sekolah di sini itu yakin untuk melakukan apa? Selama ini kita jadi warga sekolah itu kita meyakini apa? Kenapa kok saya di SDN Pagesangan? Ngajarnya di SDN Pagesangan itu karena saya yakin karena apa? Ya, dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ada apa yang nanti akan memprakarsai perubahan. Kita sudah memahami apa ini. Nah, silakan Bapak Ibu, nanti saya akan bagikan lembaran. Boleh, silakan ditulis kita memberikan murid yang apa. Lalu nanti selain ditulis, saya akan bagikan sticky note. Silakan ditulis, nanti saya akan tempel di sana. Lalu saya akan rubah di sini. Ya, kita mendiskusikan yang sama dari visi kita itu apa. Ya, nanti selain ditulis di sini, lalu ditulis di sticky note, dan sambil kita bicara satu sama yang lain. Ya, kita membicarakan ini, kita mendiskusikan, kita memimpikan murid yang apa. Nah, kalau semuanya dalam diskusi itu ada sesuatu yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan pendapatnya, tidak apa-apa, utarakan aja. Saya tidak sependapat. Masa sekolah itu harus disiplin terus, mungkin seperti itu. Baik ya Bapak Ibu, saya bagikan dulu, silakan diisikan. Ada sisa nggak Pak Ardi? Wonten? Ya. Enggak. Makasih ya. Nah, selain itu saya akan bagikan sticky note, silakan ditulis sesuai yang itu. Jadi tulisnya gampang aja. Umpamanya gini, mimpi kita apa? Lalu kalau percaya itu tulis percaya gitu aja. Enggak berdiri, tuliskan juga di sini. Jangan lupa di sticky note-nya ditulisin namanya nggih, Bu. Iya, Pak Ardi.
Monggo. Sambil ditulis, sambil saya jelaskan lagi. Memimpikan itu maksudnya itu kita nanti mau lihat murid-muridnya kita 10 tahun lagi, 15 tahun lagi itu nanti mau jadi apa murid kita. Ya, atau mungkin tidak jadi apa-apa, cuman seumpamanya dia kembali ke bapak ibu ini, anaknya apa yang mau dibicarakan sama anaknya nanti. Mungkin dia punya pengalaman ke luar negeri, atau dia punya pengalaman ketemu dengan kepala-kepala negara. Nah, monggo silakan bermimpi yang setinggi-tingginya. Ya, lalu yang kita percaya bahwa murid adalah apa? Itu murid itu datang ke sini itu kita percaya bahwa murid ini sebagai apa? Sebagai objek, sebagai subjek, atau sebagai benda, atau hanya sebagai manusia yang tidak punya apa-apa. Nah, monggo biar diskusi kita hidup sambil kita bicarakan ya. Saya mau pendapatnya Bumita. Bumita, kira-kira Bumita itu nanti memimpikan murid yang seperti apa, Bumita? Ini Bumita, mimpinya Bumita ini, monggo. Terima kasih Pak Ardi. Kata Pak Ardi kan tadi kita boleh bermimpi. Boleh. Ya, bermimpi bagaimana tentang murid-murid kita di masa depan itu. Saya memimpikan murid-murid saya ketika datang ke sekolah itu satu, bahagia. Dan suatu saat nanti semoga saat ini juga atau nantinya di masa depan itu menjadi murid yang berkarakter. Jadi saya memimpikan murid saya yang bahagia dan berkarakter. Bahagia dan berkarakter, bagus. Terima kasih Pak Ardi. Bumita sudah menuliskan. Muridnya ini datang ke sini mimpi nanti dia itu bahagia. Dan bahagianya itu pasti bahagia yang setinggi-tingginya ya Bumita ya. Nah, karena gini, bahagia itu tidak ada ukurannya. Mungkin hari ini bahagia, besoknya harus lebih bahagia lagi. Harus lebih bahagia dari hari ini. Lihat gerbang aja udah senyum gitu ya. Pasti karena cepet gitu ya, betul, karena saya yakin ketika anak itu seneng mau berangkat sekolah aja udah bahagia, apalagi dia di dalam sekolah menjalani pembelajaran bersama kita. Iya, baik. Terima kasih Bumita. Sama-sama Pak Ardi. Nah sekarang dari Bapak Kepala Sekolah ini, monggo Bapak Kepala Sekolah, Pak Sol, kira-kira Pak Sol itu memimpin sekolah itu muridnya seperti apa Pak Sol? Saya itu pinginnya anak-anak SDN Pagesangan itu sadar bahwa manusia itu harus mencintai lingkungan hidup. Sadar cinta lingkungan. Iya. Saya pingin siswa-siswa. Bu, ini nyentuh saya, Bu. Jadi mimpi saya itu gini. Bagaimana caranya melalui anak-anak menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang betul-betul indah, nikmat, segar, kemudian anak-anak kerasan di sekolah. Nah itu yang paling penting itu kan seperti itu tadi. Lingkungan yang membuat anak itu betah di sekolah. Lingkungan kan macam-macam, Ibu. Ada lingkungan itu lingkungan yang hidup, ada lingkungan yang non hidup. Ada manusia, ada tumbuhan. Itu mimpi saya, Pak. Ya apa caranya sekolahan kita, anak-anak itu mencintai lingkungan sekolahan. Mencintai lingkungan sekolah. Iya, mencintai lingkungan sekolah. Ya, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Sol. Baik, luar biasa. Tadi Bumita itu bahagia dan berkarakter. Nah, kalau Pak Sol itu nanti anaknya keluar dari sini itu bisa menunjukkan sikap cinta lingkungan. Wah, ini ya diperlukan sekali Pak Sol memang. Kan karena gini, orang berkarakter tapi tidak cinta sama lingkungannya, ya tidak ada faedahnya. Gitu ya Pak Sol ya. Nah, baik, untuk selanjutnya ya, kita mempercayai bahwa murid kita itu sebagai apa? Coba Bu Hayu, monggo. Kita mempercayai murid itu sebagai apa, Pak Hayu? Baik, terima kasih Pak Ardi atas waktu yang diberikan. Yang kedua ya, poin kedua. Ya, baik. Kita percaya bahwa murid itu sebagai apa? Menurut saya mempercayai bahwa murid itu adalah investasi kita jangka panjang. Investasi jangka panjang. Jadi kita pasti
memberikan apa ya, ilmu, baik itu bimbingan maupun apapun itu yang terbaik, pasti kita melihatnya untuk kedepannya pastinya. Mungkin tidak terlihat sekarang gitu Pak Ardi ya. Kita menanamkan karakter yang sangat ringan saja, misalkan senyum, sapa, itu nanti jika sudah melekat pada dirinya, kedepannya dia akan apa ya, mudah untuk menerima, untuk melakukan atau membuka dirinya, bisa lebih terbuka dengan siapapun yang akan berkolaborasi dengan dia nantinya di masa depannya gitu Pak Ardi. Gitu ya. Menurut saya. Jadi anak itu sebagai investasi jangka panjang, bukan sekarang investasinya. Investasinya nanti kita menikmati itu nanti ya Bu Ayu ya. Nanti. Mungkin bisa kelihatan, bisa tidak. Baik, selanjutnya Bu Riris. Bu Riris yang nomor 2 masih kan. Bu Riris percaya bahwa siswa kita itu sebagai apa? Iya, ini siswa kita itu seperti kertas putih ya Pak. Seperti kertas Iya. putih, baik. Tergantung dari gurunya itu mengarahkan kemana, menonjolkan sopan santunnya, ini sama lingkungan atau sama karakternya itu. Jadi peran utama itu guru. Peran utama guru, Iya. kertas putih, guru mengarahkan ya. Nah, jadi anak itu ibarat, Bu Iris percaya bahwa anak itu ibarat kertas putih. Nah, nanti kita akan diskusikan ya. Anak ibarat kertas putih, terus guru itu fungsinya mengarahkan, begitu ya Bu Iris ya. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa. Ya, sudah ada ini 2 kepercayaan. 1, investasi jangka panjang, dan yang kedua, anak itu sebagai kertas putih. Nah, sekarang yang ketiga, Bu Ajeng kan ini sudah lumayan lama ini ya di Pagesangan ya. Bu Ajeng, kira-kira di SDN Pagesangan itu mengutamakan apa, Bu Ajeng? Ya, terima kasih Pak Ardi atas waktu yang diberikan ke saya. Bagi saya di sekolah kita, untuk saya lebih mengutamakan pada karakter atau sikap Karakter, ya? pada peserta didik atau siswa kita. Karena menurut saya Pak Ardi, jika hanya pandai saja tetapi tidak diimbangi dengan karakter atau sikap yang baik, kemungkinan kepandaian itu pun akan luntur. Gitu ya. Nah, itu Karakter. kalau dari saya Pak Ardi. Baik, Bu Ajeng, sekolah ini percaya bahwa Bu Ajeng ini sekolah kita mengutamakan karakter. Baik, kalau dari PTK Bu Dia kira-kira menurut Bu Dia, sekolah kita itu mengutamakan apa? Senyum kayak Bu Dia sekarang atau mengutamakan apa? Iya Ya. Pak Ardi, terima kasih. Kira-kira Mengutamakan. bebas saja. Mengutamakan kedisiplinan aja. Kedisiplinan ya, luar biasa ini loh ya, sekolah mengutamakan kedisiplinan. Iya, bagus. Jadi bukan hanya karakter tapi sekolah mengutamakan disiplin. Karena apa? Wong kita masuk aja kalau terlambat harus nunggu di depan, ya kan? Nunggu di depan dulu sampai semuanya masuk baru boleh masuk. Kalau enggak belum boleh masuk dulu. Ya, terima kasih Bu Dia. Nah, sekarang lagi ya, selanjutnya kita sadar ya, kita sadar murid kita kalau masuk itu sadar, murid kita itu sadar bahwa dia ke sekolah ini untuk apa sih? Ya, coba Bu Riris lagi. Coba Bu Riris, ini ya, murid di sekolah kita itu SDN Pagesangan ini sadar betul bahwa apa dia itu sebagai apa di sini. Sebagai siswa datang ke sekolah itu disiplin itu yang paling diutamakan. Oke, Bu Riris sadar bahwa sebagai siswa disiplin diutamakan. Jadi siswa kita tahu ya Bu Riris ya, bahwa di SDN Pagesangan itu sadar bahwa di SDN Pagesangan itu harus disiplin. Betul seperti itu ya Bu Riris ya? Iya, baik Bu Mita, kira-kira
muridnya Bu Gita yang kelas 6 datang ke sini itu mereka sadar apa kok? Mereka kok sampai datang ke sekolah ini mereka menyadari apa sebenarnya? Terima kasih Pak Ardi. Saya murid di sekolah kita sadar, utamanya di kelas saya, bahwa dari keseharian anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas, saya yakini bahwa murid saya sadar bahwa sekolah adalah tempat menimba ilmu dan juga mengejar mimpi mereka. Tempat menimba ilmu, mengejar mimpi. Lalu mengejar mimpi. Wah, sudah mulai mengerucut. Mengejar. Karena kelas 6, jadi mereka itu setiap saya tanya, apa perubahanmu? Kebetulan murid saya yang sekarang itu kan kelas 3, 4, 5, semester 1 kan daring. Jadi, Bu, saya karena sekarang zonasi, mereka sudah tahu dari orang tua dan juga sosialisasi sekolah, saya hanya ingin ketika nanti saya SMP, saya sudah siap dan tidak malu ketika ada pelajaran yang lebih sulit dari SD. Gitu. Luar biasa. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Gita. Ini jawaban yang luar biasa loh ya. Saya tidak pernah loh dapat murid jawabannya seperti itu. Jadi supaya tidak malu nanti kalau SMP tidak bisa apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Itu luar biasa Bu Gita jawabannya. Baik. Lanjut untuk yang yakin. Nah, yakin. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Monggo Bu Hayu. Baik. Terima kasih Pak Ardi atas waktu yang telah diberikan. Kita warga sekolah yakin bahwa kita dapat merubah karakter. Dapat merubah karakter. Merubah karakter. Dapat merubah karakter. Jadi dari karakter yang mungkin sebelum dia masuk di SDN Pagesangan kurang atau kurang baik atau tidak pas karakternya, maka kita sebagai guru wajib kita menuntun ke arah yang lebih baik lagi. Karakter yang apa sih yang diinginkan di SDN Pagesangan ini? Betul. Ya, contoh karakter yang berpeduli lingkungan misalkan, atau karakter yang memiliki jiwa lebih menghargai pada sesama. Nah, seperti itu Pak Ardi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Nah, jadi Bu Ayu sebagai warga sekolah itu yakin bahwa warga sekolah ini bisa mengubah karakter siswa kita. Baik, untuk Pak Sol apa yang Pak Sol yakini sebagai kepala sekolah, Pak Sol? Boleh nyontek. Kalau menyentuh aku ketika biasanya mau jawab aku. Ini tadi jawaban saya. Maka boy, maka aku tapi. Baiklah, terima kasih Pak Ardi, Badan sekalian. Kalau saya pertanyaan ini kan kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita ini yakin bahwa anak-anak yang bersekolah di SDN Pagesangan ini kelak hidupnya pasti cemerlang. Hidupnya Iya. cemerlang. Jadi hidupnya penuh keberhasilan. Mengapa? Karena di sini kita mencetak anak-anak yang disiplinnya tinggi, anak-anak yang mempunyai dedikasi untuk belajar, sehingga dengan dia selalu belajar, maka kita yakin bahwa anak-anak yang sekolah di SDN Pagesangan ini kelak hidupnya akan berhasil, hidupnya akan cemerlang. Jadi seperti guru-guru ini kan sudah cemerlang semua Bu, semua sudah punya mobil. Nah, alhamdulillah. Berarti kan hidup kita berhasil. Nah, saya ingin anak-anak yang sekolah di Pagesangan ini besok-besoknya ini berhasil semua. Amin. Jangan sampai kita menemukan murid kita di tengah jalan menjadi seorang pengemis. Jangan sampai kita menemukan murid kita di tengah jalan ada yang menjadi anak-anak yang menyeberangkan jalan. Nah, berarti kan pendidikan di SD ini tidak berhasil. Tapi kalau kita yakin bahwa anak yang sekolah di sini kelak pasti hidupnya akan cemerlang atau berhasil. Itu keyakinan saya. Wah, luar Iya, biasa. terima kasih. Luar biasa, Pak. Iya, Pak Sol yakin bahwa nanti anak itu masa depannya itu berhasil, cemerlang, luar biasa. Itu keyakinan yang dalam, ya, keyakinan yang dalam yang nanti bisa jadi motivasi kita. Ya, baik. Yang terakhir sekarang, ya, kita dan warga sekolah di sini ya, kita dan warga di sekolah ini itu paham betul, kita memahami tentang apa sih untuk anak-anak kita. Monggo Bu Gita. Terima kasih Pak Ardi.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya paham bahwa murid-murid saya itu adalah aset penerus bangsa, penentu Bangsa. suksesan bangsa di masa depan. Karena ya saya yakin bahwa anak-anak kita, murid-murid kita nanti insya Allah menjadi seorang pemimpin untuk dirinya sendiri dan juga bangsa ini. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Mita. Baik, Bu Ajeng memahami apa Bu Ajeng tentang murid-murid kita? Monggo. Menurut saya ya Pak Ardi, apa yang dilihat siswa setiap hari itu adalah pribadi atau diri kita, guru. Bahwa perilaku kita, sikap kita setiap hari itu adalah contoh yang dipahami siswa kita di setiap hari. Jadi mereka melihat bagaimana gurunya mengajar, memberikan contoh keteladanan setiap hari yang mungkin nantinya akan dibawa anak-anak juga. Jadi kalau gurunya itu terbiasa melakukan apa yang diajarkan, insya Allah anak-anak ini pasti akan mengingat. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Berarti paham bahwa guru sebagai teladan. Guru sebagai teladan. Iya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah selesai sticky note-nya monggo boleh ditempelkan, gantian menempelkan di tempat yang sudah disediakan. Monggo. Monggo Mbak Tia. Pasal sampun. Belum ada. Jawaban saya boleh ngarang mana? Nih, saya pasti tempelkan pasal. Mimpi. Percaya. Duh, kok habis kata sama Sob? Mengutamakan.
Oke, baik. Nah, saya akan menuliskan dari sticky note itu yang belum nih. Bu Hayu. Bu Hayu ini memimpikan murid itu berhasil di masa depannya. Berhasil. Nah, lalu Bu Riris. Bu Riris ini memimpikan perilaku sopan baik pada teman, guru maupun orang tua. Perilaku sopan. Nah, perilaku sopan. Lalu Bu Ajeng ini memimpikan disiplin dan beriman, ya Bu? Ya. Disiplin dan beriman. Beriman. Lalu Budia memimpikan memiliki sikap yang sopan santun. Lalu Pak Solihin ini percaya bahwa murid kita itu bisa menjadi lebih baik. Nah, bisa jadi lebih baik. Lalu Bu Mita percaya bahwa murid itu generasi penerus masa depan. Oke, lalu Bu Ajeng percaya bahwa siswa ini generasi penerus bangsa. Kok sama ini? Contohan ini kok. Terus Budia ini generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti yang baik. Masya Allah. Liki. Pak Sol kayaknya Budia ini harus dijadikan guru atau? Karena sudah memiliki kayak visi ke depannya. Iya. Seperti guru gitu kan. Itu dari jadi besok harus tetap gitu. Kalau depan. Ya. Lalu mengutamakan di sekolah Pak Sol mengutamakan mencintai lingkungan hidup, cinta lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Oke. Lalu Bu Hayu mengutamakan perubahan karakter. Lalu Bu Mita mengutamakan karakter dan keselamatan. Nah, lalu Bu Riris mengutamakan akhlakul korimah. Ya, lalu Bu Ajeng mengutamakan. Oh iya, baca sudah. Budia dikasih. Nah, sekarang sadar. Pak Sol sadar kalau manusia adalah pemimpin di dunia. Nah, sadar kalau manusia pemimpin di dunia. Nah, lalu Bu Hayu sesuatu yang berharga. Wih, hebat ini. Sadar bahwa siswa sesuatu yang berharga. Berharga dan berguna. Nah, Bu Ajeng ini sadar mana ya Bu Ajeng ini? Generasi penerus bangsa yang akan
membawa perubahan besar. Nah, ini sadar bahwa siswa itu membawa perubahan besar. Nah, membawa perubahan besar. Lalu Budia sadar bahwa belum, Budia tidak ada yang sadar. Belum sadar. Belum. Budia belum sadar. Ayo, kurang satu. Ya. Langsung ya, Bumita yakin untuk membentuk karakter dan memberikan bekal di masa depan. Yakin untuk membentuk karakter dan bekal di masa depan. Oke, Bu Riris itu mampu menciptakan sekolah yang berkarakter. Yakin bahwa Bu Riris ini mampu ciptakan. Nah, lalu Bu Ajeng mewujudkan karakter siswa yang berakhlak mulia. Mewujudkan karakter siswa mulia. Oke, lalu Mbak Dia kok ada? Bu Dia yang yakin belum Bu Dia? Yakin? Tidak ada. Gantung kali. Paham? Oh itu ini Pak, jadi Oh iya. Apa Pak yang ada itu? sadar. Sadar sama yakin. Ini Bu Hai Pasol. Lingkungan hidup yang baik. Pasal ini yang apa? Pasal ini apa? Oh, yang baik dan Pokoknya aku bisa membaca. mengekat penduduk dunia. Menyehatkan penduduk dunia. Gak ada menyehatkan ya, mengehat. Mengehat. Dunia. Dia apa Pak? Tadi yang ada sadar. Ya, sadar sama yakin. Dia sadar tonggak penerus bangsa. Kok tonggak penerus bangsa. Tahu ini kan sebenarnya. Lupa ditulis. Nah, ini paham bahwa lingkungan hidup yang baik, menyehatkan. Nah, lalu Bu Hayu ini paham bahwa pendidikan mengubah karakter. Kemarin aku udah ada. Bu Riris ini kebersamaan dan keluarga paling utama. Ini paham bahwa kebersamaan keluarga paling utama. Dan kekeluargaan. Nah, ini Mas, monggo. Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, ini sudah saya tuliskan semua yang di sticky note. Nah, di sini kalimat rumpang ini akan kita buat jadi visi kita bersama yang ada di ruangan ini. Ya, dari kalimat rumpang ini kita akan cari kita itu satu visi yang apa. Contoh, ya dari mimpi. Bapak Ibu coba perhatikan di mimpi ini. Di mimpi ini kira-kira yang satu mimpi kita itu apa ya? Kira-kira sopan. Bagus, sopan. Ini ada dua kata sopan. Lalu apa lagi? Cinta lingkungan.
Ini kan saya tulis dulu ini sopan. Apalagi mimpi kita? Karakter. Oh ini ada karakter. Oke. Sopan sudah ada. Karakter apalagi? Cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Iya, ini cinta lingkungan. Oke, ya. Jadi mimpi kita anak itu nanti keluarnya sopan santun. Lalu nanti anaknya berkarakter. Lalu anaknya nanti cinta lingkungan. Nah, untuk mencapainya, coba kita percaya apa dulu ini? Anak sebagai apa? Generasi penerus. Generasi penerus. Baik, generasi penerus. Generasi penerus. Nah, generasi penerus yang sopan, karakternya berkarakter, ya ini nanti berkarakter, lalu cinta lingkungan. Terus, nah untuk itu sekolah kita, ya label sekolah kita itu sekolah yang mengutamakan apa ini? Kedisiplinan. Karakter. Nih masuk nanti ini berkarakter. Ya, karena sekolah kita mengutamakan kedisiplinan berkarakter. Nah, lalu untuk mencapainya lagi bahwa kita sekolah ini sadar siswa itu sebagai apa ini? Penerus bangsa. Ini generasi penerus bangsa kita tambahkan. Itu ya. Nah, generasi penerus bangsa. Nah, lalu apa yang diyakini sekolah? Sekolah dapat mengubah karakter. Oke. Ini ada mengubah. Sepertinya karakter semua ya. Berarti memang kita mengutamakan karakter. Ya. Berarti nih mengubah terus apa lagi? Membentuk. Menciptakan. Mewujudkan. Nah, ini saya tuliskan dulu semuanya. Ya. Nah, lalu kita paham bahwa dari semuanya itu lingkungan yang baik sudah ada, cinta lingkungan. Lalu pendidikan mengubah karakter sudah ada. Aset penerus, generasi penerus sudah ada. Kebersamaan keluarga paling utama, kekeluargaan, tulis ya di sini ya, kekeluargaan. Nah, terus di sini teladan, memberi teladan. Baik, ini sudah mulai muncul kalimat visinya. Cuman masih terlalu terlalu rancu kalimatnya. Ayo, Bapak Ibu, kira-kira coba Bu Riris dari semua kalimat ini kira-kira munculkan satu kalimat visi. Ya, mungkin yang sama bisa dijadikan satu, lalu kata-katanya mungkin bisa sederhanakan lagi. Monggo. Bu Riris, kalau Bu Riris, monggo. Mewujudkan Mewujudkan generasi penerus ya yang berkarakter, cinta lingkungan, dan disiplin. Mewujudkan generasi penerus yang berkarakter, cinta lingkungan, dan disiplin. Oke. Baik, mewujudkan generasi penerus yang berkarakter, lalu cinta lingkungan, lalu disiplin. Baik, Bu Mita, apakah ada yang mau ditambahkan atau dikurangi atau diubah? Monggo. Ya, terima kasih Pak Ardi. Kalau mengubah, membentuk, mewujudkan, mungkin lebih ke mewujudkan ya saya. Mewujudkan. Ya, Baik. generasi penerus bangsa Penerus gitu. bangsa. Penerus bangsa. Oke. Di sini saya mungkin kedisiplinan yang dari Bu Riris mungkin
saya jadikan satu ke karakter, karena menurut saya juga disiplin itu salah satu dari karakter ya. Disiplin salah satu Ya, karakter. dan itu juga ada kekeluargaan, gotong royong. Kalau untuk keteladanan, saya yakin ketika kita memberi contoh karakter yang baik, otomatis juga sebagai teladan otomatis di dalamnya. Jadi mungkin kalau saya lebih gini, mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan cinta lingkungan. Dan cinta lingkungan. Ya, cinta lingkungan di sini saya setuju dengan tadi idenya dari Bapak ya, dari Pak Sol dan juga dari Bu Riris tadi rangkaian visinya, karena satu sesuai dengan budaya sekolah kita, yang mana sekolah kita adalah sekolah Adiwiyata Provinsi yang sekarang insya Allah minta doa restunya Bu, sedang ini ketua Adiwiyata kita. Makanya ini cinta lingkungan gitu ya Bu Riris, yang menuju ke Adiwiyata Nasional. Semoga sukses Bu Riris dari visi kita yang baru ya. Prakarsa perubahan kita yang baru gitu ya. Nah, selain itu kalau kita melihat dari kurikulum Merdeka yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kan juga salah satunya adalah bentuknya berakhlak mulia juga kepada cinta lingkungan. Bukan hanya kepada sesama, Tuhan yang pertama, sesama dan juga lingkungan kita. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Bu Mita, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Mita. Ya, Bu Ajeng, kira-kira Bu Ajeng, apakah ada yang mau ditambahkan atau sama? Saya atau merubah? sama dengan Bu Mita Pak Ardi, yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan cinta lingkungan. Nah, berarti disiplin ini sudah masuk berkarakter ya? Ya, itu dari saya. Bu Dia? Sama. Yang apa? Dia mewujudkan generasi yang berkarakter. Baik, ya, yuk. Bu Hayu, monggo. Bu Hayu, gimana? Ya, Pak Ardi, terima kasih. Menurut saya sudah pas Pak Ardi. Jadi dari mengubah, membentuk, mewujudkan itu yang paling pas, yaitu mewujudkan Pak Ardi. Yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter. Berkarakter itu sangat apa ya, istilahnya luas gitu ya. Pengertiannya, maknanya itu maknanya sangat dalam, banyak arti. Kemudian dan lebih cinta terhadap lingkungan. Kemudian dan berdisiplin. Jadi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, cinta lingkungan dan berdisiplin. Oh, disiplinnya masih ada. Ya. Oh, itu disiplinnya tidak ada ya? Nah, ini dimasukkan ke karakter. Ya, masuk karakter. Baik. Masuk karakter. Disiplinnya tidak perlu Pak Ardi. Jadi Tidak cukup perlu. ya, tidak Oke. perlu. Nah, karena kalimat visi itu lebih ini ya, lebih singkat gitu ya, tetapi mengandung banyak makna. Begitu Pak Ardi. Jadi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan cinta lingkungan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Nah, Bapak Ibu, ya, ini kan visi kita bersama ini, mewujudkan generasi penerus yang berkarakter. Nah, kira-kira ya ini kalau pemikiran saya, apakah anak itu tidak perlu unggul dalam akademiknya? Apakah hanya berkarakter aja? Ataukah ya sudah pokoknya anaknya berkarakter cukup sampai di situ? Ataukah kita harus juga unggul dalam akademiknya juga? Ayo, bagaimana? Monggo, Bu Mita. Kalau menurut Bu Mita bagaimana? Terima kasih Pak Ardi. Kalau menurut saya perlu, di mana kita saja dalam keseharian kita mengajar, asesmennya, penilaian kita jadi 3 ranah. Afektif, mungkin lebih ke karakter, Ya. kognitifnya di akademik, dan psikomotor. Kalau psikomotor di sini mungkin kalau kita melihat dari pembelajaran, mungkin yang lebih ke pembelajaran kecakapan hidup. Dalam arti apa? Anak itu berimbang dari sikapnya, karakternya, kognitifnya juga ada sangunya gitu secara kognitif, dan juga anak-anak itu siap memiliki keterampilan yang siap hidup ketika anak-anak keluar dari sekolah SDN Pagesangan. Terima kasih. Terima kasih. Berarti perlu ya unggul di akademiknya ini juga perlu. Nah, sekarang apakah visi kita ini sudah mencerminkan keunggulan di akademik, karakter dan cinta lingkungan? Belum sepertinya. Kalau misalkan gini, Ya. mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter, unggul dan cinta lingkungan. Karakter, unggul, Dan cinta lingkungan. Bagaimana? Oh, ini ada Pak Sol. Pak Sol, ini tadi sudah mulai mengerucut ini Pak Sol. Ada visinya kan mewujudkan generasi penerus bangsa
yang berkarakter dan cinta lingkungan. Nah, tapi ada satu ide lagi Pak Sol, yaitu masa kita cuma berkarakter aja, lah akademiknya apa biasa aja, gitu loh Pak Sol. Nah, menurut Pak Sol bagaimana? Apakah ditambahi akademik atau kalau sudah berkarakter, ya kalau anaknya berkarakter ya sudah akademiknya pasti bagus. Gimana Pak Sol? Kira-kira? Kalau Bu Mita tadi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, unggul, dan cinta lingkungan. Maaf Pak Ardi, boleh menambahkan Ya. kenapa saya memilih kata unggul? Karena unggul itu satu kata tapi bisa banyak arti. Bisa unggul berprestasinya, bisa unggul karakternya, bisa unggul akademiknya, bisa juga unggul dari bakat minat ataupun juga program-programnya dari sekolah kita. Baik, Itu nah, sekarang kelengkapannya. Bu Mita masuk ke ini tadi. Ya. Saya memperjelas saja. Monggo Pak Sol. Jangan ngambek. Monggo. Jadi yang namanya dimasukkan Bu Mita oleh Bu Mita itu unggul, itu saya sangat setuju. Karena apa? Karena tadi saya yakin bahwa anak yang bersekolah di SD Pagesangan ini pasti hidupnya kelak akan berhasil. Luar biasa ya. Nah, kan berhasil ya. Berarti ini kan dia ketika lulus dari SD Pagesangan, dia punya keunggulan-keunggulan tertentu yang bisa menunjang keberhasilannya di masa mendatang. Jadi saya setuju kalau kalau visi itu ditambah dengan unggul. Ya. Dan unggul ini luas mananya. Enggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sol. Nah, sekarang coba ini enggak apa-apa ya, saya hapus ya. Saya tulis ulang. Nah, Bapak Ibu sekarang mengarah lagi ke kalimat rupa. Ya, kita mengutamakan apa dulu? Mengutamakan. Jadi gini, kalimat visi itu juga harus ada step-step. Kita mengutamakan apa yang pertama? Pertama itu unggul dulu, atau berkarakter dulu, atau cinta lingkungan dulu? Karakter ya. Baik, kita sepakati ya. Baik, ini kita berarti mewujudkan. Karena dengan anak-anak berkarakter yang baik, untuk mencapai unggul itu bisa. Generasi penerus bangsa ya. Kalau dinaikkan, Oh. karena pas. Ini dari saya Kak. Makanya saya pindah saja. Dengan saya itu agak bentar. Biasa ini dari sini ya Bu ya. Karena buat juga udaranya kan Iya. dingin. Jadi Mewujudkan generasi penerus bangsa berkarakter, lalu unggul, dan cinta lingkungan. Cinta atau peduli ya? peduli ya kayaknya. Kalau cinta itu pasti peduli loh. Kalau cinta pasti peduli. Kalau sudah cinta. Kalau kita pasti kita lakukan gitu ya. Betul ya? Kalau orang itu tidak akan peduli kalau jadi tak cinta. Iya. Karena kadang-kadang peduli saja hanya berhenti di rasa empati. Ya. Rasa empati. Mungkin ya. Berarti Oh, enggak apa-apa. Ya. Gimana? Mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, unggul, dan cinta lingkungan. Gimana, Bapak Ibu? Masuk Pak sih. Nah, ini masih visi kita ya, ini ya, visi yang ada di ruangan ini. Mewujudkan generasi penerus bangsa berkarakter, unggul, dan cinta lingkungan. Nah, kira-kira kalau kalimat visi ini kita branding, ya kita branding. Ya, cuma kita branding kayak gini. Contohnya brandingnya itu Le Mineral. Apa namanya? Kesejukan pegunungan. Nah, itu kan apa namanya? Enggak perlu gini. Le Mineral diminum untuk merasakan kesejukan pegunungan kan gitu kan ya. Visi itu kan selalu enggak usah pakai kata kerja. Kita branding. Coba kalau kita branding, kira-kira. Ya. SDN Pagesangan berkarakter unggul dan cinta lingkungan. Nah, ya. Kalau Ardi, Gimana? Monggo, enggak apa-apa. Bagaimana Bapak branding? Karena ini branding itu kalau bisa kata kerjanya itu implisit. Nah, masuk ke implisit. Ya, contohnya generasi bangsa
generasi SDN Pagesangan. Karakter unggul dan cita. Loh, nggak apa-apa Mas Alun. Jadi visi itu juga termasuk yel-yel ya Bu Nia ya. Jadi ya kita yel-yelkan juga itu visi kita. Tapi ya nggak apa-apa. Ya icon kita. Gimana? Jadi kalau semuanya SDN Pagesangan itu setiap kali kita buat banner itu apa? Berkarakter, unggul, dan cinta lingkungan. Jadi yang nantinya harapannya akan menjadi branding sekolah juga Jadi ya Pak branding Ardi? sekolah juga. Jadi kalau anaknya sopan, nggak pernah berkata kotor dan lain sebagainya, oh ini SDN Pagesangan nih yang berkarakter, atau seperti itu maksudnya ya? Atau gini, Kalau kita juara, pantesan unggul SDN Pagesangan. ya pantesan unggul. Ya, Begitu kan Pak Ardi? betul. Nah jadi maksud saya itu visi itu sekalian kita branding sekalian. Kan kita selama ini kan sekolah kita tidak punya branding ya. Kita tidak punya branding SDN Pagesangan. Nyelempit. Sekarang sudah ada nyelempit lagi. Ya, gimana? Atau tetap ini tapi nanti brandingnya kita potong atau bagaimana? Atau mewujudkan sekalian visinya itu langsung visi generasi penerus bangsa berkarakter unggul dan cinta lingkungan. Gimana? Apakah dihilangkan mewujudkannya? Kalau memang tujuannya untuk branding dalam arti kan ini jujur saja. Iya, silakan. Selama ini saya 4 sekolah mungkin ya. Visi misinya yang dulu visi yang mana panjang gitu. Kalau misalkan Betul. kita jujur saja, saya akan menghafalkan visi itu ketika akan akreditasi. Iya. Karena saking panjangnya gitu ya. Betul. Terus kalau ditanya visinya apa? Kadang-kadang saya sendiri bingung. Intinya apa ya dari visi sepanjang ini gitu. Saya setuju sekali dengan Pak Ardi dalam artian apa? Ketika saya sebagai seorang guru di kelas dan juga sebagai warga sekolah di SDN Pagesangan, visi dari sekolahku itu berkarakter, unggul, dan cinta lingkungan. Berarti yang harus saya tanamkan, saya berikan kepada anak-anak yang di kelas saya ataupun juga di sekolah saya itu ya karakter yang pertama, unggul, dan juga cinta lingkungan. Itu mungkin seperti itu. Curhat pribadi saya dan pengakuan dosa saya Pak Ardi. Ya, terima kasih Bu Mita. Baik Bapak Ibu, bagaimana nih kita tetap pakai mewujudkan atau langsung berkarakter unggul dan cinta lingkungan? Mana? Langsung ya? Langsung ya? Oke. Ya, monggo. Kalau visi itu biasanya kan ada kata kerjanya ya. Betul. Tapi kalau tagline, Gitu. itu tagline itu baru apa ya? Gitu ya? Iya, kata sifat itu. Berarti tetap ada mewujudkan. Nah, berarti gimana? Kalau biasanya dia Pagesangan itu kan jawabannya pakai tagline. Iya, betul. bukan. Dia Pagesangan berkarakter, unggul, cinta. Iya, betul. Oh iya ya, Oh, jargonnya ya, Baik, jargon. tetap ya. Berarti mewujudkan Mewujudkan generasi bangsa. bangsa tetap berarti mewujud. Langsung dapat 2 visi dan tagline. Luar biasa ini. Terima kasih ya. Nah, mewujudkan generasi penerus bangsa berkarakter unggul dan cinta lingkungan. Ini adalah visi kita. Ya, apa prakasa perubahannya? Ya, kita harus segera berubah bahwa kita harus mewujudkan anak yang segera anaknya harus berkarakter. Nah, Bapak Ibu ngomong-ngomong tentang karakter ini. Ya, bicara tentang karakter. Kita lihat visi kita. Nah, apakah visi kita ini sudah sesuai dengan Merdeka Belajar? Apa sih Merdeka Belajar itu? Yang pertama, Bu Riris. Tadi Bu Riris bilang bahwa anak itu seperti kertas putih, guru mengarahkan. Nah, yang baru Bu Riris, di Merdeka Belajar, anak itu seperti selembar kertas putih, tapi sudah ada tulisannya. Ya, sudah ada tulisannya Bu Riris. Ya, tulisannya tapi tulisannya itu samar-samar. Anaknya itu belum berani untuk menunjukkan tulisannya si samar-samar. Iya, aku ini pintar matematika enggak ya? Tulis masih matematika samar gitu. Nah, fungsi guru itu adalah menebalkan tulisannya. Ya, jadi ini tadi ini benar.
Tapi sudah yang lama. Tapi yang baru itu apa? Ternyata anak-anak itu sudah ada tulisannya. Apa tulisannya? Yaitu di kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira visi kita itu gini, saya jelaskan dulu. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu adalah anak itu originalnya itu dari apa? Semuanya dari Surabaya. Berarti orang Surabaya ini berani-berani orang. Ya, orangnya berani, mengambil keputusan berani. Ya, melakukan sesuatu itu pasti sesuai logo Surabaya kan? Wani. Nah, wani. Berani-berani ya. Ya. Nah, lalu apalagi terus tegas. Anak Surabaya itu harus tegas. Ya, tidak ada Surabaya kelemak-kelemak itu tidak ada namanya ya. Anak Surabaya itu nekat, tegas. Nah, terus kodrat zaman itu apa? Ya berarti kita harus sesuai dengan zamannya. Sudah tidak ada lagi kata-kata biar guruku tidak ada. Sekarang anak kalau semuanya anaknya bisanya belajar online, ya sudah kita beri pelajaran yang online. Nah, kira-kira visi kita apakah bertolak belakang enggak sama kodrat alam dan kodrat zaman? Kira-kira kalau menurut saya berkarakter, kita memaksakan enggak anaknya harus berkarakter? Atau memang karakter itu untuk supaya anaknya itu mencapai kodrat alam dan zaman? Ayo, kira-kira Ibu Mila, monggo, gimana? Oke. Terima kasih Pak Ardi, karena menurut saya dari Merdeka Belajar yang dipaparkan Pak Ardi di PPT sudah sesuai. Yang pertama, generasi penerus bangsa. Dalam arti apa? Kita menyiapkan anak-anak itu untuk tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk nanti. Dan kita mengajarnya juga sesuai dengan kodrat alam. Kita juga ajak anak-anak bermain, mungkin ya kalau di kelas, bahwa anak-anak itu masih masa-masa bermain, masa bahagia gitu. Dan kita juga memberikan sesuai kodrat zamannya. Sekarang kita juga mewajibkan bahwa salah satu ekstrakurikuler di sekolah kita yaitu TIK, ekstrakurikuler wajib sekolah, itu juga salah satu dari visi kita kan berarti. Terus kita juga menuntun, di situ ada kata unggul, artinya apa? Kita tidak memaksakan anak-anak untuk harus unggul di salah satu, misalkan tadi kan ada kognitif, afektif atau psikomotor, tapi kita jembatani anak-anak, kita beri wadah anak-anak untuk unggul sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Luar Andi. biasa Bu Mita. Berarti kira-kira sesuai ya Bapak Ibu ya, kita ya. Dari mana merdekanya itu gimana? Nih loh, merdekanya itu berkarakter. Kita tidak harus cuma berkarakter sopan gitu, tapi kita berkarakter. Karakternya apa? Ya dia mau menebalkan karakter yang apa? Kan nggak mungkin kita itu anak yang pendiam, sukanya itu nulis, kita suruh, kita paksa untuk ngomong di depan. Akhirnya apa? Terbata-bata anaknya. Tapi kalau suruh nulis, tulisannya bagus, tulisannya rapi. Ya, nah ini berkarakter. Unggul juga gitu. Unggulnya tadi Bu Mita bilang, unggulnya ini unggul semua jangan semuanya, tapi unggul sesuai dengan minatnya. Oh ini bagus ini. Dan cinta lingkungan. Nah, lingkungan masuk ke kodrat alam. Masuk ke kodrat alam karena lingkungannya. Lingkungan sekolahnya apa? Harus dicintai. Luar biasa. Oke ya, ini ya. Karena visinya kita ya. Nah ini, ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karsa tutpuri handaya. Ini dari Bapak kita, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewanto. Ya, baik, sudah sesuai dengan Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini visi kita yang ada di sini. Ini visi kita yang tahun berjalan. Kira-kira ini visi Ajar Pakistan ini generasi masa depan cemerlang, berkarakter dan peduli lingkungan. Kira-kira apa yang bisa dikoreksi dari visinya Pagesangan, atau gini, dari visi sekolah apa yang bisa dikoreksi dari visi kita, ataukah yang bisa ditambahkan yang mana? Monggo, kira-kira Bu Riris, kira-kira melihat ini yang membandingkan ya Bu Riris ya. Ini visinya Pagesangan, ini visinya kita, kira-kira di Pagesangan kurang apa atau visi kita kurang? Sudah bagus Pak, tinggal nambahin unggul. Iya. Mewujudkan generasi masa depan cemerlang, berkarakter, unggul dan peduli. Unggul dan berarti kurang unggul ya di visinya.
Nah, kira-kira kalau Bu Mita, nah dari ini visinya SDN Pagesangan yang kita anut sekarang ini, lalu ini visi kita. Kira-kira visi SDN Pagesangan ini kurang apa atau visi kita kurang apa? Terima kasih Pak Ardi. Sesuai tadi masukan dari Ibu Nia bahwa sebuah visi itu kan ada kata kerjanya, begitu nggih. Mungkin bisa dimasukkan di mewujudkan. Mewujudkan. Nah, untuk generasi penerus bangsa, bisa juga ke generasi masa depan itu kan hampir sama. Jadi tinggal kita memilih mana yang sesuai gitu dengan pilihan kata kita, lebih baik yang generasi penerus bangsa atau generasi masa depan cemerlang. Mungkin kalau masa depan cemerlang itu menunjukkan tadi yang Pak Ardi memaparkan tentang Merdeka Belajar ya, berarti bahwa kita tuh visinya jauh ke depan. Anak-anak sudah ke kodrat zamannya. Mungkin saya lebih cocok ke yang generasi masa depan cemerlang. Generasi mungkin masa depan Nggih, cemerlang. Oke. itu juga sesuai dengan saya lihat dari mimpi-mimpinya teman-teman tadi yang berhasil masa depannya sukses suatu saat nanti, ada aset penerus bangsa. Mungkin saya pribadi seperti itu. Terima kasih Pak Ardi. Baik, berarti visi SDN Pagesangan mewujudkan generasi masa depan cemerlang, unggul, berkarakter, unggul dan peduli lingkungan. Begitu ya, Bu Mita ya. Itu kalau saran saya. Sarannya Bu. Oh, yang lain Bapak. Kalau Pak Sol, monggo Pak Sol. Kalau saya bilang kerajaan ini sama saja. 90 dan 100 saja. Jadi, iya kan? Iya, beda tipis. Tinggal kita memberi kata kerjanya saja. Kalau kata kerja sudah kita abaikan. Nah, yang jadi pertanyaan, generasi penerus bangsa berkarakter. Berarti ini kan kita nanti ingin mencetak anak-anak yang generasi penerus bangsa yang berkarakter. Kemudian kalau visi SDN Pagesangan itu juga bagus. Tapi setelah saya amati, saya cermati, itu menimbulkan kayak ambigu kalau menurut saya, Bu. Karena tidak ada kata kerjanya sih. Kemudian kalau kita baca ini yang dipedot yang mana? Generasi masa depan apa generasi masa depan cemerlang? Kan generasi masa depan cemerlang. Kan bisa menjadi dua arti. Generasi yang kelak masa depannya cemerlang atau generasi masa depan tak jane. Ya kan sama saja. Nah, tapi dengan adanya Bu Nia ya? Bu Kurnia ya. Bu Kurnia ya, adanya Bu Nia sudah membuat kita lebih lengkap dengan adanya berarti saya cenderung yang ini kan. Jadi mewujudkan generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa ini berarti generasi yang akan datang. Generasi masa depan bangsa kita. Berarti sama artinya. Tinggal kita sepakat yang kita pakai yang mana, hanya kata sepakat aja, tidak usah mengubah. Karena apa? Di situ ada kata masa depan cemerlang, di sini kan unggul. Generasi unggul, betul. Ya kan unggul, sama aja. Nah, berarti ya, kira-kira berarti yang dirubah visinya SDN Pagesangan ya? Dirubah. Iya, bisa. Untuk supaya lebih klik gitu. Nantikan Bapak biar tidak ambil. Biar tidak ambigu katanya. Baik, nanti mumpung saya si kurikulumnya nanti saya rubahnya ya, ini mewujudkan generasi penerus bangsa berkarakter. Berarti sesuai dengan kita yang ini ya, prakarsa perubahan kita yang ini ya baik, terima kasih. Ini nanti saya rubahnya sesuai yang sekarang visi kita tebalkan lagi visi kita ya, apakah sesuai dengan sesuai dengan ciri-ciri visi yang baik atau tidak. Nah, menyusun kalimat visi ya, itu harus menggambarkan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua. Itu harus mencerminkan visi yang dirumuskan. Kira-kira apakah nantinya murid, guru, dan orang tua ini dicerminkan dalam visi kita? Ya, kira-kira Bu Mita, kira-kira kita juga mencetak wali murid berkarakter enggak, Bu Mita? Secara otomatis Pak, karena untuk mewujudkan visi seperti tadi kan Pak Ardi di awal-awal bahwa untuk mewujudkan mimpi kita kan menuju tujuan itu pasti kita kan melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu berarti untuk visi kita biar terwujud mungkin berawal dari kita sebagai
warga sekolah yang ini seperti Bapak Kepala Sekolah sebagai pemangku kebijakan dan juga beberapa warga yang dari sini dan juga guru-guru, orang tua mungkin disosialisasikan karena tidak mungkin juga apalagi karakter ya kita mengajarkan membiasakan kepada anak-anak di sekolah tapi toh dia juga akan pulang ke rumah di mana lingkungan yang paling dekat dengan mereka itu harapannya. Terus untuk minat dan bakat misalkan seperti menurut saya Galang dia pintar sepak bola seperti hari ini dia seleksi di dinas. Tidak mungkin saya tidak berkolaborasi dengan orang tua bagaimana anak itu jam pulangnya minimal berkomunikasi. Itu harapannya seperti itu dan saya yakin cita-cita yang baik, visi yang baik untuk sekolah kita, insya Allah Bismillah lah bersama-sama semoga bisa terwujud untuk menjadi SDN Pagesangan yang jaya. Ya baik, berarti kira-kira Bapak Ibu setuju ya bahwa ini sudah menggambarkan sikap dan perilaku warga sekolah. Baik Bapak Ibu. Iya. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Nah, dari visi kita ini, kira-kira kekurangannya di SDN Pagesangan. Ya, kita lihat SDN Pagesangan ini, kekurangannya itu apa sih sebenarnya kekurangannya? Kalau menurut Bu Riris untuk mencapai visinya, ya, kayak berkarakter, unggul dan cinta lingkungan, kira-kira apa kekurangannya Bu Riris? Di sekolah kita Ya, kira-kira kalau menurut Bu Riris, apa sih kekurangannya di sekolah kita ini? menurut kita yang perlu diperbaiki adalah karakter, Pak. Karakternya. Selama ini ada beberapa anak itu seperti apa ya, Pak? Kayak sopan santun unggah-ungguhnya itu kurang. Jadi ngomong sama guru itu apa ya, kayak ngomong sama teman gitu loh. Jadi enggak ada sopannya, kayak ya enggak dah. Seminimal bisa bahasa Indonesia lah. Jadi Minimal bisa bahasa Indonesia. bahasa Indonesia yang baik. Jadi harus bisa membedakan berbicara sama teman dengan guru. Kalau Nah, sekarang pertanyaannya Bu Riris untuk Bu Riris. Kira-kira Bu Riris kalau sebagai agen perubahan, ya masalah itu tadi, apa yang akan Bu Riris lakukan untuk mengubah itu? gini, tidak menutup mata. Sebagian kecil dari guru-guru kita itu baik mengajar maupun di waktu istirahat itu pasti ngomongnya itu sama anak itu, "Duh, ayo singkir nona," kayak gitu. Nah, kita merubah diri kita sendiri dulu sebelum kita merubah anak-anak kita gitu loh. Dan itu saya tahu gitu loh. Minimal guru-guru itu pakai bahasa Indonesia. Minimal guru-guru pakai bahasa. Basa Jawa itu masih ada, masih melekat baik mengajar maupun di waktu istirahat. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sedikit prakarsa perubahan dari Bu Riris. Nah, Bapak Ibu, apa namanya? Boleh minta? Monggo. Terima kasih Pak Adi. Ini mungkin saya sedikit kurang setuju ya dengan Bu Riris. Baik, yang baik seperti ini. Pertama, kalau kita mengembalikan lagi dengan kodrat alamnya dan juga kita kan memang lebih baik itu kan mengajarkan dengan kearifan lokal ya. Mungkin tidak melarang menggunakan bahasa Jawa, tapi bagaimana kita membudayakan bahasa Jawa itu agar anak-anak lebih mengenal, tapi dengan kalau Jawa kan ada unggah-ungguh boso ya lah, jadi lebih ke itu juga bahasanya bahasa kasar gitu loh. Oh, gitu. Jadi gitu. Jadi anaknya akhirnya jawabnya itu jawab yang anu gitu. Oh gitu. Oke, berarti kalau seperti itu mungkin kalau saya sebagai kesiswaan mungkin akan membiasakan kalau perlu 1 hari berbahasa Jawa. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Nah, kan banyak ini apa perubahannya. Tuliskan satu aja. Nanti ada pertanyaan di sini. Apa sih inisiatif perubahan yang mau Bapak Ibu canangkan di SDN Pagesangan? Tadi kan tahu ini SDN Pagesangan itu anaknya ngomongnya masih enggak baik. Nah,
lalu tuliskan satu aja apa yang Bapak Ibu mau ubah dari SN Pagesangan. Tuliskan di sini, nanti sambil menulis, sambil kita berdiskusi lagi. Monggo, Pak. Ya, di situ Bapak Ibu satu aja inisiatif perubahan apa yang bisa dilakukan bersama. Ya, apa yang bisa dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, cukup satu aja yang berubah, kita kuati supaya perubahan sedikit itu jadi dinotis sama orang, ya, ditandai sama orang. Pagesangan berubah gitu. Ya, cukup satu perubahan aja. Nah, lalu untuk mewujudkan perubahan itu apa yang harus dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah. Setelah itu kira-kira bentuk wujudkan satu aja kegiatan yang mau dilakukan untuk perubahan. Ya, tapi dari kelemahannya di SN Pagesangan dari lemahnya SN Pagesangan itu apa? Bapak Ibu kan pasti kenal SN Pagesangan itu lemahnya di mana. Lalu wujudkan satu perubahan. Ya, lalu langkah-langkahnya sederhana saja langkah-langkahnya. Nggak usah yang terlalu spesifik. Terus diberi rancangan waktunya juga boleh. Semamanya rancangan waktunya seminggu sekali atau sebulan sekali. Monggo, enggak apa-apa, silakan. Ya, baik. Sambil nulis, sambil mungkin ada yang mau ngomong Bu Hayu. Bu Hayu kira-kira apa inisiatif perubahan satu aja? Inisiatif apa yang sudah apa yang kurang dari SN Pagesangan, lalu apa yang ingin dirubah. Dan ayo Bayu. Baik, terima kasih Pak Ardi atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan mencoba, kita berdiskusi bersama ya di sini, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah, Pak Ardi, kita di sekolah ini kan terdiri dari berbagai karakter guru ya. Jadi berbagai karakter, kemudian kita juga memiliki perilaku yang berbeda juga, sikap-sikap yang berbeda juga, dan tentunya pemikiran yang berbeda pula. Nah, karena kita sudah satu dalam lingkungan sekolah yang sama di SDN Pagesangan, maka kita harus memiliki pemikiran yang sama. Kita harus menyatukan pemikiran yang sama. Nah, di sini inisiatif saya yaitu mari kita melakukan perubahan paradigma. Jadi pemikiran paradigma kita yang harus dicapai oleh seluruh warga sekolah itu kita samakan. Jadi kita melakukan perubahan pemikiran paradigma tersebut, gitu Pak Ardi. Baik, jadi Bu Hayu menginisiasi, ayo kita sama-sama merubah paradigma yang lama ya Bu. Iya, paradigma kira-kira yang apa lama. Bu Hayu paradigma yang lama kira-kira? Nah, tentunya dulu kita masih sekarang kan kita harus berpihak pada murid ya, berpihak pada siswa ya Pak Ardi ya. Ketika pembelajaran itu sekarang harus berpihak pada siswa dan tidak lagi kita memikirkan kepentingan pribadi atau menguntungkan guru saja. Nah, seperti itu. Jadi yang lama kita memberikan istilahnya kebebasan pada anak untuk merdeka. Ketika kita memberikan pembelajaran materi di kelas, kita tidak bisa menyamakan
satu kelas itu memiliki produk yang sama atau memiliki hasil atau potensi yang sama. Jadi setiap anak mungkin di sini anak si A dia lebih berpotensi pada kinestetiknya. Kemudian yang B dia lebih ke audionya, kemudian yang C lebih ke visualnya. Jadi kita harus mengubah itu. Jadi tidak bisa kita guru menyamakan, loh kamu harus seperti ini, keinginan saya, kamu harus menghasilkan produk seperti ini, itu dulu. Nah, kalau sekarang kita lebih memerdekakan siswa untuk memilih atau sesuai bakatnya. Begitu Pak Ardi? Atau gini aja Bu Ayu, nanti Pak Sol mohon izin nanti kita dari forum, kita kan punya forum forum kerja guru ya. Ini yang di sekolah ini, gimana kalau kita belajar bersama tentang pembelajaran diferensiasi. Iya. Ya Bu Gita? Ya ini kan prakasa perubahan ini kan ya. Ya, nanti kita akan jadwalkan kita belajar sama-sama. Terus kita kan juga sekolah penggerak ini. Nah, kita kayaknya itu kok belum melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Nanti kita jadwalkan ya Bu Ayu. Kita nanti ditulis saja menjadwalkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi anak-anak yang berbeda-beda ini tadi. Iya, betul. Setuju Ya. Pak Ardi. Nah, satu, monggo Bu Gita. Saya dulu Bu. Pak Sol. Iya, Bapak hanya ngajak tadi. Tapi sudah misi. Saya tadi sudah misi Bu Ayu. Saya Monggo Pak Sol. saya sudah misi Bu Ayu. Berarti Bu, tentang kegiatan istilahnya yang langkah konkret yang harus kita lakukan. Saya hanya mengambil satu aja. Dari sisi sekolah kita ini adalah sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah, sekolah adiwiyata itu mengutamakan lingkungan. Nah, maka saya akan mengambil satu, yaitu memprakarsai atau membuat langkah konkret tentang cinta lingkungan. Cinta lingkungan Nah, ya. Langkah konkretnya apa? Langkah konkretnya ini saya punya mimpi, kembali lagi ke mimpi, bahwa di awal bulan Desember ini saya ingin mengumpulkan seluruh wali murid. Nah, akan kita ajak omong bagaimana caranya menghijaukan kembali tanaman-tanaman yang ada di lantai 1, 2, dan 3. Yang selama ini karena memang kita tidak mempunyai tenaga kebersihan, memang sudah 0 tenaga kebersihan. Bekerja itu semua guru-guru dan siswa. Ya, guru. Nah, yang saya ambil cinta lingkungan ini kita libatkan wali murid. Nanti kita undang mereka, kita beri tugas, kita mintai tolong untuk membagi diri. Ada yang di lantai 1 mengerjakan lantai 1 mengerjakan, dan tidak berhenti sampai di situ. Yang pertama kali dilakukan adalah menanam tanaman-tanaman baru dan mengganti tanaman-tanaman yang sudah mati. Kemudian langkah konkret yang kedua itu harus ada istilahnya tindak lanjutnya, yaitu setiap saat tanaman ini harus disiram. Nah, saya punya mimpi itu wali murid kita libatkan. Jadi misalnya 3 orang setiap hari datang sore hari bagian nyirami tanaman ini. Karena kita tidak punya tenaga. Ini mimpi saya, mudah-mudahan di akhir Desember sekolah kita sudah menghijau. Nah, itu mimpi ya. Ini harus dilakukan ini Mas. Ya, harus kita lakukan nanti di awal Desember, kita kumpulkan. Nah, ini kan kita diskusi di sini ya. Sekalian. Ya. Monggo, ayo. Bu Risul ini Bu Risul ini kan koordinatornya Adiwiyata. Nah, ini mumpung saya ngomong lingkungan hidup kelihatannya agak terbakar ini. Ayo bicara yang banyak Ibu Risul ya. Ini sekalian Pak, ngomongin Adiwiyata nih Pak. Yang diperlukan di sini itu inovasi Pak. Ya, apa inovasinya kita itu apa? Nah, kemarin itu kebetulan saya lihat di TV itu ada menabung air. Jadi tabungan air. Tabungan air itu berupa kayak drum Pak, itu yang untuk bak air itu loh Pak, yang untuk yang atas itu tandon ya, ada 2 atau 3 tandon itu menampung air hujan. Nah, air hujan itu dipergunakan untuk menyirami tanaman ketika
musim Kemarau. kemarau. Jadi itu iya. Jadi di tandem itu nanti ada apa ya Pak, kayak sanyo gitu ya, selang dinaikkan, terus ini ada selangnya, jadi Secara otomatis. vertical garden. Oh, sini dulu loh. ya, Siola ya. ya, Ya, terus vertical itu garden. airnya itu untuk menyirami. Bagus ini inovasi lingkungan ya. Ya, Mas. kebetulan saya kok lihat, wah ini bagus ini. Ya, Masuk itu sama anunya kita. Ditulis. Selaku bendahara juga. Langsung eksekusi ini. Ya, monggo. Bu Mita, ini sudah ada 3 ini Bu Mita. Monggo kalau Bu Mita. Terima kasih Pak Ardi. Kalau tadi dari tim Adiwiyata, mungkin saya lebih ke karena saya kesiswaan nggih. Untuk ke karakter itu saya pembiasaan. Jadi akan membuat program mungkin juga bersama Pak Ardi sebagai koordinator kurikulum. Pembiasaan apa yang bisa mewujudkan siswa-siswa SDN Pagesangan yang berkarakter. Dan yang kedua, karena tadi kan kodrat alam ya, bahwa sekolah kita itu anak-anaknya ternyata sebagian besar itu sekolah sepak bola, tetapi belum ada wadah. Saya sebagai siswaan tuh kayak, loh ini loh banyak potensi anak-anak SSB, anak-anak voli ikut klub tapi belum punya wadah. Nah mungkin kalau ke arah unggulnya ya kita buat, kalau misalkan kita belum bisa membuat sebuah ekstra, mungkin minimal sebuah komunitas untuk mewadahi anak-anak sehingga bisa apa ya, sesuai bakat dan minatnya dengan harapannya anak-anak unggul. Toh kemarin juga diwujudkan ketika anak-anak ada lomba perseni, sekolah kita juga semuanya juara gitu. Terima kasih Pak Baik, Ardi. terima kasih. Berarti ada pembiasaan yang mewujudkan karakter Dan sama juga komunitas untuk komunitas ya, olahraga. komunitas untuk olahraga. Pak Sol, ini Bu Mita apa namanya mengusulkan nanti akan ada pembiasaan tentang karakter supaya karakter kita juga lebih tebal, lebih kuat. Lalu ada komunitas olahraga, ini lagi kita bangun ini ya Pak Sol ya, komunitas olahraga ini Pak Sol. Harapannya Bapak itu bisa dijadikan sebuah ekstrakurikuler. Harapannya jadi ekstrakurikuler. Wajeng, apakah ada yang lain? Wajeng, tolong semoga RAKS di tahun 2023 di bulan Januari saya minta ekstrakurikuler tambahan. Ya Bajeng, itu permintaannya Bu Mita, nanti kita fasilitasi ya Bu Bajeng, nanti apa namanya permintaan ekstrakurikuler tambahan. Baik Bapak Ibu, luar biasa ini tadi. Ya, nah tadi Bapak Ibu sudah apa namanya mencetuskan beberapa prakarsa perubahan ya di Pagesangan seperti apa, lalu kita sesuaikan dengan visi misinya. Ternyata ini ada yang harus berubah ini di SN Pagesangan ini. Kan kita sudah apa namanya kita sudah nanti akan merubah visi ya, mungkin cuma merubah kata-katanya aja, tapi kita juga ada ide-ide cemerlang ini ya. Yang tadi Bu Hayu idenya itu kalau bisa ayo kita sama-sama belajar pembelajaran diferensiasi. Jadi bukan hanya yang CGP aja yang dapat pembelajaran diferensiasi, tapi semuanya dapat. Ya, kita nanti fasilitasi. Ya, saya mumpung saya dan ada Bu Mita, ada Bu Hayu ini koordinatornya FKG, ayo kita sama-sama belajar. Nanti kita anggarkan budget, nanti mungkin kita bisa anggarkan apa namanya pelatihan ya Bu Mita ya, pelatihan intensif ya. Nanti di apa namanya sekolah penggerak ini, bos kinerja. Nah, kita nanti anggarkan untuk pelatihan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Bu Ayu. Lalu Pak Sol ini prakarsa perubahannya adalah kita visinya cinta lingkungan, tapi lingkungan kita masih banyak tumbuhan yang mati karena kita memang tidak punya kekurangan kebersihan. Akhirnya Pak Sol memprakarsai guru, siswa, wali murid semuanya harus berkolaborasi. Ya, bergerak sama-sama. Ya. Ini luar biasa ini Mas Sol. Teman, kalau tidak Pak Sol sendiri yang menginisiasi, kita mau langkah itu mundur lagi. Tapi ini kebijakan tertinggi.
Luar biasa, terima kasih Pak Sol. Lalu yang ketiga ini Bu Riris itu ingin ada inovasi tentang lingkungan. Mungkin ini ada tabungan air ya, tabungan air. Mungkin nanti tabungan air, tabungan simpan pinjam, simpan pinjam air mungkin ya nanti. Ya, terima kasih Bu Riris, nanti ada tabungan air. Lalu Bu Mita itu adanya pembinaan karakter yang insentif, pembiasaan karakter yang insentif, yang karakter ini tebalkan yang ini. Lalu ada juga komunitas olahraga ini bisa dijadikan ekstrakurikuler gitu ya Bu Mita ya. Ya, baik Bapak Ibu, nanti kita akan usulkan di RAKS tahun 2023 mumpung November ini, habis ini Desember ini membuat RAKS, kita akan usulan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, sudah sampai kesimpulan. Ternyata sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, ya kesimpulan kita. Visi SDN Pagesangan yang lama tadi. Yang lama visinya adalah generasi masa depan cemerlang, berkarakter dan peduli lingkungan. Visi kita yang lama. Tapi kita sudah diskusi, ternyata kita punya visi baru. Apa visi barunya? Perbaikan visi kita. Iya. Ya, tapi tetap visi baru Mas ini, Mas. Iya. Ya. Ya, Bu Mira ya, ini prakarsa baru ini. Apa itu? Ini mewujudkan generasi penerus bangsa yang utama apa? Berkarakter. Lalu kalau sudah berkarakter kita unggul dan cinta lingkungan. Dan kita sudah hari ini aja sudah ada 4 prakarsa perubahan. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 di SDN Pagesangan, terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Pak Sol, Ibu pengajar praktik, Bu Nia, terima kasih, Ibu-ibu guru yang luar biasa. Saya sampai terbantu, tidak banyak ngomong saya ini. Ternyata yang banyak ngomong ibu-ibu gurunya. Iya, dihabiskan dengan ibu-ibu. Dan admin yang luar biasa. Ternyata iya, banyak senyum, cuma tidak kelihatan senyumnya ini ya. Ya, banyak senyum, terus ide-idenya itu ternyata dari admin aja, ide-idenya juga cemerlang ya. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Guru. Saya kembalikan lagi ke Bu Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus lagi teman-teman buat Pak Ardi. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ardi ya. Jadi teman-teman, Pak Ardi ini di kelompok kami ya, di Surabaya 13 itu Pak Ardi ini punya ciri khas gitu ya. Apa itu ciri khasnya Pak Ardi? Ada banyak sih, tapi beberapa aja saya sebutkan ya. Kreatif gitu ya, kreatif, kemudian IT-nya juga diantara ibu-ibu yang lain karena beliaunya paling ganteng ya. Itu diantara ibu-ibu yang lain tuh. Bukan, maksudnya di JGP, di kelompok JGP tuh. Beliau tuh paling ganteng Pak. Tapi beliau itu istilahnya apa ya, dekat banget, suka bantu-bantu. Kalau ibu-ibu itu IT-nya nggak gitu, Pak Ardi yang bantu-bantu. Kreatif, kemudian juga dekat sama teman-teman satu kelompok gitu ya, bisa nyatu gitu. Terus kemudian Pak Ardi ini juga ini ya, kalau melakukan sesuatu itu suka out of the box gitu. Makanya dan kayaknya out of the box-nya Pak Ardi ini itu diamini sama fasilitator. Jadi kalau lagi Vicon gitu, video conference gitu, saya lihat nih Pak Ardi ngomong, coba sih berapa kali nanti fasilitator ngangguk-ngangguk. Beneran mesti gitu ya, fasilitator tuh suka ngangguk-ngangguk, dan banyak gitu yang diamini oleh Bu Siva dengan itu. Karena itu tidak heran Pak Sol, teman-teman semua, Pak Ardi ini seringkali tuh pernah gitu ya, hanya beliau yang dapat nilai 100, lainnya nggak dapat nilai 100, beliau aja yang dapat nilai 100. Kemudian yang kemarin
Kemarin yang ruang kolaborasi terakhir kemarin hanya kelompoknya Pak Ardi yang dapat 100. Jadi hanya 3 orang yang dapat 100. Lainnya dapat 96,67. Nah, kayak gitu. Jadi apa ini namanya? Istilahnya Pak Ardi jenengan itu alhamdulillah di CGP ya, selama mengikuti pendidikan guru penggerak, alhamdulillah jenengan tuh sudah mencitrakan diri jenengan itu dengan citra diri yang baik gitu ya, yang bagus gitu. Alhamdulillah ya, gitu. Nah, balik lagi ke ini ya, ke diskusi kita. Alhamdulillah jenengan tadi udah dengan seperti ini ya, kayak lagi lokakarya gitu, udah kreatif kayak gini. Kemudian udah tadi dikemasnya out of the box banget. Kemudian bahasanya juga, nah ini kelebihan Pak Ardi juga nih, kalau ngemas sesuatu itu bahasanya sederhana banget ya Pak Sol, nggak leres nih. Nah itu bahasanya tuh sederhana tapi mengena gitu. Iya, sederhana tapi mengena gitu. Nah, akhirnya kalian jenengan dalam mengemas dan memimpin diskusi tadi itu kalau tadi jenengan merasa wah saya jadi nggak bicara nggak terlalu panjang, teman-teman yang itu juga karena jenengan ngemasnya bagus gitu ya, jadinya akhirnya kita semua ini jadi istilahnya ya, asyik gitu ya, bisa ngobras, bisa ngobrol asyik gitu, iya, bisa hidup, bisa hangat diskusinya gitu kan. Nah kemudian selain hangat, alhamdulillah juga syarat makna ya, alhamdulillah ini tadi syarat makna gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau boleh berbagi Pak Ardi, teman-teman semua, visi itu kan bicara tentang kemampuan ya. Kalau kita lihat di KBBI, definisi visi itu adalah kemampuan bla 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 bla. Kalau udah bicara kemampuan, berarti kan bicara tentang aktivitas, tentang kata kerja. Nah, ini tadi kita udah kata kerja kita kalau menurut taksonomi Bloom ini udah C6 ini, mewujudkan. Wah, C6 udah ya. Nah, alhamdulillah banget diskusi kita siang ini, Pak Ardi, Pak Sol, teman-teman semua berhasil merumuskan satu visi yang kalau menurut saya ini sudah benar-benar sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantoro. Apa itu? Satu, benar-benar bercita-cita ingin anak-anak mulya saklawase, betul? Benar-benar ingin anak-anak mulya saklawase, karena itu yang diingini Ki Hajar, anak-anak mulya saklawase. Kemudian yang kedua, Ki Hajar itu juga menginginkan anak-anak itu bisa hidup selaras dengan lingkungan. Loh, ada juga di sini, Masya Allah udah. Iya. Ya. Hidup Bapak Kepala Sekolah. Ya, jadi alhamdulillah udah selaras banget gitu ya, mewujudkan generasi penerus mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, unggul dan cinta lingkungan. Udah 2 itu cita-cita Ki Hajar Dewantoro tercakup di situ. Kemudian selanjutnya dalam diskusi kita tadi, kita mungkin tidak merasa ya teman-teman, tapi tadi itu kata-kata kunci yang ada dalam prakarsa perubahan muncul semua tadi. Ya, contohnya saja, contoh kata-kata kunci dalam prakarsa perubahan yang tadi muncul dalam diskusi kita. Tadi Bu Hayu menyampaikan bahwa kita itu perlu loh mengubah paradigma lama. Nah, itu kan kata kunci prakarsa perubahan. Kemudian ada lagi dari Pak Solihin. Ini kurang lebih bahasanya tadi kayak gini ya, yang berkaitan dengan kalau di sini nggak ada petugas kebersihan ya. Tadi akhirnya Pak Sol tuh ngajak kita berkolaborasi, bekerja sama dan membagi diri untuk sama-sama bekerja, kata lagi. Nah, itu kan kalau bahasanya prakarsa perubahan, berkolaborasi. Masya Allah ya. Kemudian tadi ada lagi pelibatan wali murid, prakarsa perubahan itu. Kemudian dari Bu Riris, tadi ada satu kata kunci prakarsa perubahan yang TOP BGT banget. Inovasi baru.
Ya, ya, dan ya, tiada prakarsa perubahan, tiada perubahan tanpa inovasi, ya kan? Nah, tuh dalam J, menapa menika? J, J. Bahwa bisa Masya Allah. Iya, iya, betul, 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 betul. Iya, iya. Iya, leres, leres, leres. Kayaknya ini Pak, benar kata jenengan tadi, terbakar kobong karena ada cinta lingkungan itu ya. Ada dua tadi ya inovasinya ya. Kalau saya catat di sini ada tabungan air dan vertical garden ya Bu Riris nggih. Nah, terus kunci prakarsa perubahan berikutnya adalah pembiasaan dari Bu Mita ya, pembiasaan untuk menebali karakter. Kemudian ini yang terakhir di sini juga dari Bu Mita, yaitu membentuk komunitas sebagai anak-anak dalam sebagai wadah anak-anak dalam menyalurkan bakat minat. Nah, dengan adanya ini jadinya akhirnya Pak Ardi, komunitas praktisi yang ada di SDN Pagesangan itu nggak hanya komunitas praktisi guru-guru, tapi juga ada komunitas praktisi anak-anak. Nah, doa saya mudah-mudahan teman-teman semoga kedepannya nanti ada juga komunitas praktisi orang tua di sini. Amin. Misalnya semacam yang lagi ngetren di sekolah-sekolah itu kan, semacam sekolah orang tua, madrasah orang tua, ya kan? Mudah-mudahan nanti dengan di sini komite sekolah nggih. Iya, mudah-mudahan dengan di ujung tombai Bapak Ibu yang tergabung dalam komite sekolah bisa terbentuk komunitas praktisi orang tua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf Pak Sal, Pak Ardi, teman-teman semua kalau saya panjang ini tadi. Nah Pak Ardi, mungkin sebelum ini nih, sebelum ditutup dari Pak Solihin, mungkin ada ya pesan-pesan buat kita gitu kan ya, monggo lu silakan. Iya. Kalau pesan saya itu segini Bu, sekolah kita ini kan banyak guru-guru yang pinter-pinter, guru-guru milenial menurut saya. Nah, monggo guru-guru milenial ini berupaya untuk selalu menambah ilmu, tidak hanya dari sekolah, dari luar pun monggo. Jadi nambah, pokoknya nambah, ilmunya terus bertambah dan bertambah. Dengan adanya tambahan ilmu itu, saya yakin di antara teman-teman tergabung di guru kan tanda tangannya kelak kan jadi kepala sekolah kan, kalau di negeri ya. Jadi harapan saya teman-teman yang saat ini belum mengikuti guru penggerak, ya tahun depan harus ikut. Kebetulan ada Bu Risul, ada Bu Ajeng, ini kan jagoan-jagoan saya lapisan kedua. Nah, lapisan kedua kita akan menggantikan lapisan pertama yang kelak akan lepas dari sekolah kita. Ya, kita harus mengkader berikutnya. Mudah-mudahan lapisan kedua saya, Bu Risul sama Bu Ajeng ini betul-betul bisa minimal menggantikan lapisan yang pertama. Dan saya masih punya lapisan yang ketiga. Ada Pak Alvan dan ada Bu Fitri. Jadi betul-betul guru-guru Pagesangan itu guru-guru yang hebat semua. Mudah-mudahan. Tapi akhirnya saya bingung kalau semua jadi kepala sekolah, siapa yang jadi guru di sini? Kalau ada 7 orang yang keluar dari sini. Nah, mudah-mudahan harapan saya dari BPGP ya Bu ya. BPGP ya, Balai Besar ya itu mengerti kalau memang dari sebuah sekolah ini ada guru penggeraknya yang terangkat jadi kepala sekolah, tentunya BPGP harus memikirkan, laporkan ke dinas. Iku kudu ono pengganti ini. Nah begitu maksud saya. Jadi saya tuh seneng
ada teman-teman guru-guru kita itu yang apa ya, yang mempunyai pengalaman yang hebat. Ini pengalaman yang hebat untuk kehidupannya kelak. Mudah-mudahan ketika menjadi kepala sekolah bisa mengambil yang baik, bisa apa ini melaksanakan sesuatu yang paling baik saya katakan paling baik. Ambil semua. Yang jelek-jelek sudah tidak usah dicontoh. Seperti saya kan jelek Bu. Artinya bukan orangnya sih Bu. Kalau saya ini orangnya tangguh Bu. Elek ya ganteng. Gantengnya malah jauh. Nah, jadi itu sebenarnya bukan keunggulan sabar itu Bu. Karena apa? Membuat kita itu malah tidak bisa bergairah, membangun dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman harus punya visi misi yang berbeda dengan saya. Harus betul-betul, katanya Bu Ami itu fasilitator saya itu fasilitator itu apa satset buat ada 3 satset buat apa gitu, satunya lupa saya. Nah jadi teman-teman monggo, ini harapan saya. Iya betul, cacet satset buat ini. Nah kalau seperti orang sabar seperti saya gak bisa bilang cacet buat, tidak bisa. Mungkin Febri punya jadi bisa. Oh iya. Jadi kalau saya ngomong ya kita harus buat gitu ya. Nah teman-teman, seandainya ini kan mimpi saya kan boleh ya Bu Nia ya, saya utarakan sama teman-teman saya yang kelak pasti jadi kepala sekolah. Nah, di sekolah ini adalah tempat pembelajaran. Ya kebetulan banyak di antara teman-teman ini yang memang besok harus jadi kepala sekolah. Jangan hanya jadi guru saja. Dan sudah saya tekankan, di Surabaya ini ada, kalau BPGB mengeluarkan surat, pasti suratnya pertama pengawas, kepala sekolah, guru penggerak, dan guru biasa. Nah, jadi teman-teman nanti bisa milih, ingin jadi guru penggerak atau ingin jadi guru biasa saja. Itu sudah beberapa kali surat singkular seperti. Nah, teman-teman yang belum ikut jadi CGP, ini mumpung ada Bu Nia, harapan saya Bu Risul, Bu Ajeng, tahun ini harus ikut angkatan 8 kalau tidak salah. Sudah bisa 8 sudah bisa Pak. Nah, tinggal angkatan 9. Saya yakin bisa. Dengan bantuan teman-teman yang pasti bisa. Itu harapan saya. Terima kasih. Lagi selamat untuk teman-teman. Kalau ini dikatakan berhasil, ya sangat berhasil Bu. Kegiatan hari ini dan tadi yang jam pertama, terus besok ada lagi. Mudah-mudahan sini selalu ke tempat. Berarti sekolah kita itu tidak karena ketempatan hal yang selalu baik itu. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan Bunya juga tidak mendengar ke kita, tempat kita. Kalau di tempat lain kan tempatnya luas, baunya juga harum. Kalau di tempat kita baunya ya ini aja. Tidak ada yang berbau harum. Kalau saya mulai gini aja hanya sudah aja sedikit. Ya, kalau ke Mbak Dia malah belas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Sol, masukannya, nasihatnya buat kami semua. Donga pangestunipun mudah-mudahan kami semua ke depannya jadi jauh lebih baik lagi nggih. Amin. Oke. Baik Pak Sol, Pak Ardi, teman-teman semua, yuk mari kita akhiri diskusi hangat kita di siang ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai PP dari Pak Ardi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.